Balik lagi sama Agnes di sini. Nah, gimana kabar kalian untuk hari ini? Aku selalu berharap kalian selalu baik-baik aja, kalian tetap stay safe di rumah, jaga kondisi tubuh. Pokoknya aku berharap kalian selalu baik-baik aja dan sehat selalu. Nah, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan istilah bullying, di mana bullying itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik bentuk fisik, verbal, emosional, ataupun psikologis oleh seseorang atau beberapa kelompok yang menganggap dirinya itu lebih kuat, yang dilakukan dengan orang yang lebih lemah, baik secara fisik ataupun mental, yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk membuat si korbannya ini menderita. Menurut aku sendiri, bullying itu suatu hal yang sangat-sangat tidak baik karena dia menyerang fisik menyerang mental dan psikologis secara terus-menerus. Karena kalau semisal korban ini sampai nggak kuat, wah, itu bisa benar-benar bahaya. Nah, seperti yang baru-baru ini kan baru ada tuh kisah viral dari seorang bocah. Dia jadi korban bullying gitu. Dia nggak cuma jadi korban bullying secara verbal atau secara omongan aja, tapi dia juga udah dibullying secara fisik gitu loh, karena sampai dijongkokin. Kalian pasti udah dengar dan kalian pasti udah tahu beritanya, udah baca, dan juga pasti udah nonton videonya juga, yaitu adalah kisah seorang bocah penjual jalangkote di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya siapa sih sosok si Rizal ini? Rizal itu adalah bocah penjual jalangkote. Dia itu berumur 12 tahun. Jadi kesehariannya dia itu selalu membantu ibunya berjualan jalangkote. Jalangkote itu makanan khas Sulawesi Selatan. Bentuknya tuh kayak pastel gitu loh. Kalau kalian tahu pastel lah, bentuknya tuh seperti itu. Si Rizal ini dia itu jualan jalangkote itu udah sekitar 1 tahun, dengan penghasilannya itu paling enggak sehari cuma 10.000 dan 5.000 itu dikasih ke ibunya juga untuk beli popok adiknya, dan setengahnya lagi untuk dibawa ke sekolah. Jadi keseharian Rizal ini dia ngebantu ibunya kerja jualan jalangkote kalau sore itu untuk membantu ibunya membeli popok untuk adiknya yang paling kecil. Loh, mulia banget ya. Nah, selama si Rizal ini jualan jalangkote selama 1 tahun ini, ternyata ibunya dengar dari tetangga-tetangganya kalau si Rizal ini sering dibully sama beberapa anggota yang mengakunya sok jago di situ. Nah, kemudian ibunya Rizal ini sudah melarang si Rizal untuk udahlah jangan jualan jalangkote lagi, karena ya sekarang ibu mana sih yang tega ngelihat anaknya dibully sampai seperti itu. Tetapi si Rizal ini tetap kekeh kalau dia ingin berjualan jalangkote, ingin membantu ibunya. Benar-benar mulia benar hatinya. Nah, ternyata sebelum jualan jalangkote, si Rizal ini juga ternyata pernah berjualan putu. Jadi dia berjualan putu itu dulu sebelum berangkat sekolah, dia paginya jualan putu dulu. Tapi karena bulan puasa, akhirnya dia jualan jalangkote. Nah, untuk kronologi kejadiannya, sebenarnya aku pengen bareng-bareng nampilin nonton videonya, cuma karena tadi aku baca artikel ada berita yang bahwa di mana KPAI itu minta semua video yang berhubungan dengan si Rizal tentang pembuliannya itu dihapus karena nanti bisa jadi ditiru sama orang-orang. Nah, jadi kalau kalian udah pernah nonton atau yang belum pernah nonton, nanti aku kasih link di bawah di keterangan. Kalian bisa langsung nonton sendiri kalau masih ada ya. Nah, singkat ceritanya aja tentang videonya itu adalah dimana ada seorang pemuda. Jadi waktu aku pertama ngeliat videonya itu, dia tuh ngebully si Rizal nih, ngebully ya sama teman-temannya gitu kan. Nah, mungkin karena si Rizal orangnya punya hati yang bener-bener mulia ya, dimana dia tuh bener-bener sabar dengan
benar-benar sabar sama buliannya itu. Mungkin si Rizal niatnya itu bercanda gitu loh, jadi kayak plat motornya si yang ngebully si Rizal ini tuh kayak dipegang gituin loh, terus Rizal ngomong apa gitu, kayak nggak begitu paham juga sih aku. Nah si pemudanya ini marah karena si Rizal udah megang plat nomornya sambil digini-giniin. Dipukul lah si Rizal sama si pemuda ini, Firdaus kalau nggak salah pelakunya. Dipukul sama si Firdaus sampai si Rizal dijorokin, sampai dijongkokin, sampai si Rizal itu jatuh terselungkup. Dan yang bikin kesel itu adalah temen-temennya mereka satu geng itu malah pada ketawa semua. Bisa kebayang dong, si Rizal itu lagi jualan jalangkote sampai sepedanya jatuh. Jalangkotenya kan otomatis jatuh semua kan. Iya kalau itu jalangkote bikin sendiri. Kalau si Rizal itu ambil dari orang, itu malah pada ketawa-ketawa. Dan yang bikin aku kesel, yang ngerekam itu perempuan, dan dia juga ikut-ikut ketawa kayak gitu itu kan, bener-bener kayak orang nggak punya hati kan. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang di videonya itu adalah jadi ada pemuda, dia tuh dari udah nungguin tuh, udah ngumpet di semak-semak nungguin si Rizal lewat. Ketika Rizal lewat dengan sepedanya sambil menggayuh sepeda, si pemuda ini langsung muncul, terus langsung dorong sepedanya itu. Nah karena Rizal tidak bisa menyeimbangkan, sampai si Rizal itu jatuh dari sepeda nyungsep kayak gitu. Dan itu pun jadi bahan tertawaan seperti komedi gitu. Kan kayak nggak punya otak kan mereka itu, kayak nggak ada akhlak dan nggak ada otaknya gitu loh. Itu bener-bener parah banget bener-bener. Nah itu tadi sedikit cuplikan dari isi videonya. Kemudian di akhir kejadian agak ini sih itu aku nonton videonya itu viral itu sore, terus malamnya aku buka-buka lagi tentang artikelnya, buka-buka lagi malah hujan, kesal deh kayak gini kok. Udah aku buka-buka lagi artikelnya, ternyata sekitar malam itu udah langsung kedenger nih ke telinga aparat. Jadi perundungan yang dialami Rizal ternyata sampai ke telinga aparat kepolisian setempat. Polsek Marang Ibtu Sofianto mengaku sedang menyelidiki video tersebut. Seluruh pemuda yang melakukan perundungan juga sudah diamankan. Jadi malamnya itu langsung aparat kepolisian setempat itu langsung menyelidiki video itu, langsung cari pelaku-pelakunya, sampai pelaku perundungannya itu sudah bisa diamankan. Nah, dari 8 pemuda yang telah diamankan, salah seorang diantaranya bernama Firdaus yang tadi aku bilang itu, dia tuh ternyata berumur 26 tahun. Berumur 26 tahun, dia adalah pelaku pemukulan terhadap Rizal. Dan ada satu hal yang bikin aku geli itu adalah di sini. Ada statement di mana itu aku geli banget seriusan, nggak sesuai gitu loh sama omongannya. Ada statement di mana itu di artikel ya, nanti aku kasih tahu artikelnya. Jadi keterangannya si Firdaus ini ya, nah ini di Tribun Sumsel. Judulnya gini, motif bully anak penjual jalangkote dipangkep pelaku. Saya yang paling jago di sini. Lah, kalau emang dia yang paling jago di sini, kenapa dia harus ngebully bocah? Dia umurnya udah tua. Ya Allah, gue tes tua pak, udah 26 tahun dan dia ngebully bocah 12 kan. Aduh. Mungkin ini waktu masih di atas sana, waktu ada pembagian otak dan pembagian akhlak. Dia datangnya paling terakhir. Makanya dia nggak kebagian nih otak sama akhlaknya, makanya jadi kayak gini nih. Oke. Ya ampun, saya yang paling jago di sini. Lah, coba sekarang dia udah di sel, udah di penjara, berani nggak dia bilang kayak gitu? Saya yang paling jago di sini. Rakyat digebuki wong sak kampung ini. Ada aja. Nah, itu yang namanya Firdaus itu tadi ya.
nggak habis pikir gitu, bisa bego orang. Ya Allah, ada orang begini Mas, udah lagi pandemi seperti ini, banyak ada beberapa orang bego yang bertaburan ya. Nah, kemudian mereka akhirnya mendapat hukuman penjara. Jadi mereka akhirnya fix jadi tersangka, termasuk si cewek yang ngerekam dan ketawa hahaha itu dia juga jadi tersangka. Kena hukuman penjara itu maksimal 3,6 tahun, dan mereka akan dijerat pasal perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selamat datang di penjara. Dan apakah si Sopo Kimau Firdaus berani ngomong saya yang paling jago di penjara? Gebuki wong saksel. Aku sih berharap dari hukuman ini mereka bisa jera ya, dengan kelakuan yang mereka yang gak ada akhlak dan gak ada otak. Mungkin udah di gadein ke rumah makan Padang jadi sayur otak-otak. Nah, karena si kesabarannya Rizal ini, terus hatinya yang mulia, dia yang nggak pernah marah, dia nggak pernah balas dendam kalau dia dibully, bahkan sampai dijongkrokin kayak gini, itu membuahkan hasil yang sangat banyak, berkah yang sangat melimpah dari Tuhan untuk si Rizal ini. Rezekinya bener-bener ngalir, nggak sia-sia penderitaan dia selama ini. Itu mungkin kalau nek aku di ngono ki wes tapi Rizal bener-bener aku akuin dia bener-bener anak yang sabar, besar hati ya. Hikmah dibalik sebuah kejadian yang dialami Rizal ini adalah banyak pihak yang peduli dan mendukung sama Rizal. Jadi banyak banget setelah kejadian ini, banyak banget yang care sama Rizal. Ya iyalah, sekarang bayangin aja iki dibully sampai dijongkrok-jongkrok neng, dan itu tuh nggak cuma sehari 2 hari, tuh udah berjalan selama hampir 1 tahun gitu loh. Tetangganya kan udah pada tahu gitu. Terus juga banyak pihak-pihak yang mengulurkan bantuan untuk Rizal. Ini ada salah satunya ada mantan wali kota Makassar, yaitu Ilham Arif Sirajuddin, Amirul Yamin Ramadansyah yang datang. Iul sapaan putra sulung Ilham Arif Sirajuddin itu datang bersama pengusaha muda Chandra Taufan Ansar sekaligus suami artis Sadrina Zatulini Munaf atau Nina Zatulini Mel. Aku nggak ngerti. Habis itu ada juga, dia juga diundang sama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ke rumah dinasnya. Di beritanya juga sih dia dan keluarganya mendapat sepeda motor. Kemudian bahkan sampai sekretaris pribadi Prabowo Subianto yaitu bernama Rizky Irmansyah ikut menyoroti kasus Rizal. Dan sekretaris pribadi Prabowo Subianto ini, Mas Rizky Irmansyah ini, dia membantu untuk biaya pendidikannya si Rizal. Dan itu hanya beberapa sih, dan itu masih banyak banget. Dari si Rizal dapat tabungan, kemudian motor untuk keluarganya, dapat sepeda, kemudian dapat beasiswa atau bantuan untuk biaya pendidikannya, itu banyak banget. Aku tau kesel giliran jam segini bikin video, bikin konten, malah hujan. Tadi mau bikin konten rame. Ya semoga noise hujannya nggak masuk deh. Nah itu tadi tentang Rizal. Tanggapan kalian gimana? Karena di sini ya namanya video viral pasti ada plus minus atau dimana ada pro dan kontranya. Tadi ketika aku buka artikel lagi, ada nih ya, di sini ada statement dari Abdullah Mahir. Ya gue juga masih Abdullah, maaf ya lagi bilang Abdullah Mahir. Ini di Instagram apa di Facebook ya, pokoknya namanya gitu deh. Ada statement kayak gini, terus ada di ini nih, kayak gini ya. Nih, ini aku tunjukin biar kita sama-sama baca, kita sama-sama lihat. Alangkah bijak kalau keluarga Rizal mencabut laporan polisi atas pembulinya, karena sebab mereka, Rizal dan keluarganya, banyak dapat rezeki. Asas hukum itu ada 3. 1. Keadilan. 2.
kepastian kali ya, kepastian hukum dan 3 kemanfaatan. Laksanakan saja asas ketiga. Terus di sini ada menerima bantuan uang 200 juta, 1 motor, 2 handphone, 5 sepeda. Statementnya, mbok yo wes ben ngono lho, maksudnya kan yo iki kan wes udah rezekinya Rizal gitu loh. Kenapa sih? Ya aku tidak menyalahkan gimana setiap orang itu kan punya kebebasan berpendapat, punya hak masing-masing untuk berpendapat. Cuma ya udah biarin gitu loh, ini tuh rezekinya Rizal, dia tuh selama ini tuh udah menanggung beban. Gak semua orang loh dibully sampai dibully fisik dan itu masih kuat, masih sabar tanpa ada rasa dendam. Itu gak semua orang bisa gitu loh, dan ini udah rezekinya dia gitu loh. Banyak orang yang care, banyak orang yang peduli, banyak orang yang mengulurkan tangan, dan masih ada orang yang berkomentar seperti ini gitu loh. Ya aku minta pendapat kalian aja, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komen tentang statement si Abdullah Mahir ini. Tapi kalau menurut aku si pembuli itu dapat hukuman penjara wajar, karena dia sudah main fisik gitu loh, udah main kekerasan. Itu kan hitungannya udah masuk kekerasan dong, orang udah main fisik kok, udah apa namanya, udah didorong dijorokin sampai kayak gitu, itu kan berarti hitungannya udah masuk kekerasan. Dan kalaupun mereka sudah dijadikan tersangka, ya semoga itu bisa menjadi jera gitu loh, bisa menjadikan mereka itu jera gitu loh. Dan gak cuma mereka aja yang jera, tapi di orang-orang di luar sana yang suka ngebully, yang menganggap dirinya jagoan, itu juga bisa jera dengan melihat ini gitu loh, bisa jadiin pelajaran buat mereka. Ya aku pribadi sih nggak bisa ini sih, cuma kalau menurut kalian gimana, langsung komen di bawah aja. Nah gitu dulu video kita kali ini. Menurut kalian kayak gimana tentang kasus pembulian ini? Komen di bawah. Juga tentang pendapat-pendapat dari orang luar, pro dan kontranya kayak gimana, komen di bawah. Ataupun kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komen di bawah. Nah jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa di like juga, komen ataupun di share boleh. Sampai segitu dulu dan bye bye. Menurut aku, nah kalian pasti nggak